Jadi saya langsung saja. Yang pertama tentang pendidikan. Cagar budaya ini menjadi tidak begitu diminati atau mungkin tidak begitu diperhatikan kalau ini tidak ada nilai pendidikannya. Sehingga ini yang patut dieksplorasi. Sesungguhnya kenapa sebuah situs ini dinyatakan sebagai cagar budaya. Dan ini mungkin jadi bahan ajar atau mungkin jadi norma yang perlu diterapkan untuk anak bangsa, anak didik kita ke depan. Ini yang pertama dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi ekonomi, budaya itu sebutannya cost center, membebani. Jadi ini juga perlu digali. Sebagian sudah dimanfaatkan, tapi itu juga tidak direncanakan dengan baik. Kayaknya mungkin tidak ada risetnya atau apa. Bahkan undang-undang budayaan itu nggak jadi sejak 1985 katanya. Konon katanya begitu. Sampai 2017 baru jadi. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kuncinya bukan di kebudayaan, tetapi kata di depannya itu namanya pemajuan. Nggak ada maknanya kalau tidak ada inovasi. Wayang itu nggak ada maknanya apa-apa kalau hanya dinikmati, hanya dikonservasi saja. Nggak bisa begitu. Jadi undang-undang itu adalah undang-undang yang punya. Dan itu bisa selesai karena ada kata pemajuan kebudayaan. Ketika hanya kebudayaan saja, maka udah masuk macam-macam. Sehingga nggak jadi-jadi dan cenderung namanya tata kelola. Nah, dan kata budayawan itu hanya di negara yang otoriter, budaya diatur-atur. Katanya gitu. Sehingga kalau nggak ada inovasinya, budaya ini nggak ada apa-apa. Cagar budaya nggak ada maknanya apa-apa kalau nggak ada. Ke depan itu untuk apa sih cagar budaya ini dipertahankan? Kalau nggak dimusnahkan aja, gitu kira-kira. Itu yang kedua tentang ekonomi, pendidikan. Kemudian mungkin yang didahulukan yang ramai di sini lingkungan. Kita juga menyaksikan, kita datang ke Borobudur. Kemudian pariwisata seneng karena banyak yang datang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dulu namanya Balai Konservasi. Sekarang masih ada enggak? Enggak ada, namanya Balai Pelestari Kebudayaan. BPK sekarang ya namanya. Dulu Balai Konservasi Candi atau Borobudur juga ada di situ, dan di situ kita menyaksikan perdebatan. Kalau menghindari kata pertengkaran, perdebatan jadi kita sebagai tamu itu bingung. Dari sisi pariwisata bangga, dari sisi konservasi sudah warning, nggak boleh stupa itu dinaiki oleh lebih dari mungkin rata-rata 150 orang dalam waktu yang sama. Sehingga harus diatur bagaimana supaya tidak semuanya naik ke atas dan seterusnya begitu. Cagar budaya ini dibangun, dilestarikan, ini disertai dengan rencana daya dukung dan daya tampung apa enggak? Kalau nggak ada daya dukung, daya tampung, atau mungkin bahasa lebih teknokratiknya kajian lingkungan hidup strategis atau eco-region, konsep eco-region, saya kira akan musnah itu. Jadi ini akan hancur tanpa ada ini atau dikritik begitu rupa oleh pegiat lingkungan dan seterusnya. Jadi tentang lingkungan. Jadi nggak bisa cagar budaya kemudian dibiarkan tanpa ada konsep pelestarian yang carrying capacity atau daya dukung dan daya tampung. Kemudian yang keempat, ribut di sini juga. Jadi ini saya dinamika di sini ya, di Komisi 10. Itu kita datang ke misalnya Gedong Songo. Saya pernah nyampaikan, Bupati ini Pak Bupati Candi Gedong Songo ini lampunya rusak kok. Ini bukan kewenangan saya. Ini begitu. Kemudian pagarnya rusak juga. Nggak bisa kalau kita mengeluarkan uang, kita disalahkan, ketemuan oleh BPK dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini saya kira kewenangan ini perlu diselesaikan ini. Jadi kalau kemudian nanti harus ke Undang-Undang Pemda, ya harus Undang-Undang Pemda harus terus-menerus diberi masukan supaya ini nanti masalah cagar budaya ini penting, eksistensi budaya Jawa akan hilang misalnya, umpama, atau Jawa Tengah hilang atau daerah tertentu akan hilang kalau ini tidak dipertahankan umpamanya begitu. Ya berarti Pemda harus peduli. Kemudian ini bahkan saya sering menyinggung juga misalnya satu sebut saja misalnya Borobudur itu ternyata didrive oleh pusat semuanya. Jadi provinsi tidak tahu apa-apa dan di kabupaten kota juga tidak tahu apa-apa karena kewenangan juga semuanya di pusat oleh PT Taman Wisata Candi. Kemudian di ring 2-nya Otorita Borobudur. Nah, ring selanjutnya dan sebagainya. Kabupaten Magelang tidak tahu, dan sedihnya adalah secara ekonomi di Kabupaten Magelang kalau disari katanya yang paling miskin itu di mana? Ini kan terbuka ya. Itu kan didengar, mungkin nanti akan dikoreksi oleh Bupati Magelang. Mana yang masyarakatnya paling miskin di sekitar Borobudur, coba kan kasihan. Meskipun kemudian ada usaha supaya homestay dan sebagainya melibatkan BUMDes dan sebagainya itu di belakangan. Jadi kan nggak bisa tiba-tiba jadi kaya raya, nggak bisa.
Ya sementara ini jadi tukang parkir atau jadi pedagang asongan dan sebagainya, masyarakat situ di situ begitu. Secara perencanaan pembangunan juga nggak ada ini. Sebut saja kalau yang aku situs itu kan pariwisata. Nah nanti ada Riparda Kabupaten, tidak nyambung dengan Ripar provinsi atau Riparnas juga nggak ada. Dari satu dengan yang lain tidak ada. Ini saya kira harus segera diselesaikan karena dulu katanya ada badan pengelola. Yang ada kabupaten kota ada, provinsi ada, dan pusat ada di situs cagar budaya tertentu, tetapi faktanya itu tidak jalan dan sudah diamanatkan katanya oleh Undang-Undang 11 Undang-Undang Cagar Budaya, tapi sampai sekarang tidak pernah terlaksana. Ini benar atau tidak, itu sumbernya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.